Halo saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan. Saya terdorong untuk muncul dan menyapa Anda dengan gagasan yang 2 minggu terakhir ini mengusik hati saya tanpa saya pahami dengan benar-benar. Yaitu eh, semacam khotbah Bapak Suci Fransiskus pada tanggal 18 Juli kemarin. Jadi sudah 2 minggu gagasan ini mengusik saya, yaitu tentang ekologi hati. Apa itu maksudnya? Saya juga tidak paham benar, tetapi ketika saya baca pelan-pelan, oh iki to karpe, dan ternyata bagus sekali, bagus sekali. Bapak suci kita ini memang suka dengan kata ekologis dan memiliki concern pada ekologi semesta, pada ekologi alam, pada keutuhan ciptaan. Dan itu tampak sangat jelas dalam dokumen resmi gereja Laudato Si. Tetapi khotbah 2 minggu yang lalu, tanggal 18 Juli, dengan gagasan ekologi hati, menarik perhatian setidaknya saya. Sehingga khotbah itu saya simpan dan kemudian saya renung-renungkan, dan sayang kalau saya tidak membacanya untuk Anda. Tetapi sebelumnya saya perlu membaca kitab sucinya dulu. Injil pada tanggal 18 itu seperti apa saya ambil. Injil diambil dari Markus bab 6 ayat 30 sampai 34. Saya bacakan lengkap. Sekali peristiwa, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan perutusannya, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat, dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah orang datang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka mendahului Yesus dan murid-muridnya. Ketika mendarat dan melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ketika para murid merasa berhasil dalam karya misioner mereka, dan kemudian mereka pulang kembali dan laporan kepada Yesus dalam kobaran api sukacita, Yesus menjadi khawatir akan mereka. Maka Yesus mengajak mereka untuk menyepi, untuk beristirahat sejenak. Kekhawatiran yang seperti apa? Kekhawatiran Yesus adalah kekhawatiran terhadap kita, terhadap saya dan juga Anda. Seringkali saya terlalu sibuk dengan banyak hal, berorientasi pada hasil, dan mengabaikan sesuatu yang lebih inti dari itu. Berorientasi pada hasil, bahkan saya menempatkan diri sebagai tokoh protagonis yang utama. Jadi tokoh yang paling memerankan, paling penting. Kalau tidak ada saya, bubar semuanya. Itulah kenapa saya mencurahkan segala sesuatu untuk keberhasilan acara itu, malam Paskah itu, ulang tahun paroki itu, acara di kampung itu, karena aku sangat penting, sadar tidak sadar. Dan Yesus kepada para murid yang berkobar baik itu kemudian mengajak untuk beristirahat. Dikatakan bahwa pergilah ke tempat yang sepi dan beristirahatlah sebentar. Yesus ingin bahwa ketika kita melakukan banyak hal, memberanikan diri untuk mengambil waktu, menemukan inti dari semuanya itu. Apa sih intinya? Perjumpaan dengan Allah. Doa.
rileks bersama Tuhan, mengalami Tuhan yang mempercayai dan mencintai kita dalam segala kesibukan yang kita lakukan untuk Tuhan itu. Yesus selalu melayani orang, tetapi setiap hari ia mengundurkan diri untuk berdoa dalam keheningan, dalam keintiman dengan Bapa. Undangan lembutnya, istirahat sejenak, harus menemani kita. Paus menambahkan. Jadi, undangan lembutnya, undangan apa? Untuk istirahat sejenak, itu harus menjadi teman akrab kita. Kalau sudah sibuk, aku mau istirahat. Kalau sudah terlalu menekan pekerjaan, aku harus rileks. Rileks bukan hanya rileks dalam kekosongan, tetapi menyatukan diri di hadirat Allah, mengalami Allah yang memandang, yang menemani, yang menghibur, yang memberi kekuatan, pengharapan untuk kita semua. Paus menambahkan, mari kita belajar mengambil bagaimana istirahat, mematikan ponsel, dan saling memandang, kontemplasi, meregenerasi diri, memperbarui, menyegarkan diri, meregenerasi diri supaya menjadi segar dalam dialog dengan Tuhan. Mungkin yang terakhir itu agak ganjel, enggak. Seorang beriman mengalami relaksasi dan kegembiraan hidup ketika saling memandang dengan Tuhan, dan itu kontemplasi. Bahkan mungkin tanpa kata, hanya duduk memandang salib atau patung dan kemudian mengalami kedamaian hati. Itu beristirahat. Tuhan tergerak hati oleh belas kasih dan kemudian mendedikasikan waktunya untuk membantu orang. Lihatlah, Tuhan beristirahat, ya kan? Tuhan Yesus bersama murid istirahat, berdialog dengan Bapa, berkontemplasi, dan kemudian dari kontemplasi lahir belas kasih yang kemudian bergerak lagi untuk membantu banyak orang. Belas kasihan lahir dari kontemplasi, kata Bapak Suci. Dan dengan belajar untuk benar-benar beristirahat, kita dapat menjadi welas asih yang otentik. Saudara-saudara, saya ingat beberapa mistikus yang suci dan beberapa santo santa, kebanyakan santo santa itu memperoleh kekuatan dan energi besar untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ditolak oleh orang, seperti Ibu Teresa dari Kalkuta, ngopeni orang yang bau, kotor, hampir mati, busuk. Dan kenapa tekun dilakukan setiap hari dengan penuh cinta? Karena itu lahir dari kontemplasi memandang Tuhan Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Saya mengenal seorang suster Bridge McKenna. Saya 2 kali ikut retretnya, orang Amerika, suster yang sangat suci dan visioner dan diberi talenta penglihatan mungkin. Suster ini juga kontemplatif. Sebelum mendoakan para retretan atau di waktu-waktu senggang, bukan hanya senggang, tapi menghabiskan berjam-jam setiap hari untuk hadir di depan sakramen Maha Kudus, dan itu adalah kekuatan spiritnya untuk melayani orang lain. Kita membutuhkan ekologi hati yang terdiri istirahat, kontemplasi, dan belas kasih. Ayo, kalau kita lahir menjadi orang yang baik, isilah dengan kontemplasi, sehingga belas kasih dan tandang gawe kita memang sungguh murni dari gerakan yang dirohi oleh Roh Allah sendiri. Amin. Tuhan memberkati kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.